وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Rangkaian sebelum berihram. Pekerjaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat di miqat. Yang pertama, mandi. Bapak ibu sekalian, posisi bapak ibu sekalian ini tidak memungkinkan mandi di miqat. Kenapa? Dikarenakan berada dalam pesawat, sedang terbang di atas pesawat. Tidak memungkinkan untuk mandi di miqat karena berada di atas pesawat. Namun kalau seandainya di Madinah, kita bisa mandi di hotel, tapi ini tidak memungkinkan. Yang sunnah mandi di tempat miqat atau di mendekati tempat miqat. Namun saya kasih tahu, jangan dipraktekkan ya, karena tidak memungkinkan dipraktekkan di pesawat. Bahaya kalau seandainya bapak ibu sekalian praktekkan mandinya di pesawat, nanti berdampak pada pesawatnya nanti, ya, tidak diperbolehkan juga. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika di miqat itu mandi, itu hadis Asma bintu Abi Umais ketika beliau lahirkan Muhammad bin Abi Bakar ketika haji wada. Nabi SAW mengatakan kepada Asma bintu Abi Umais, "Igtasili wastathiri thumma ahrimi." Engkau mandi, kemudian engkau gunakan pembalut penutup darah haidnya tadi, darah nipasnya tadi, lalu berihramlah. Nah, ini kalau memungkinkan mandi, tapi tidak memungkinkan mandi. Nah, terus bagaimana? Disebutkan oleh masyayikh kami, guru-guru kami, boleh diniatkan mandinya di awal penerbangan. Dalam artian kalau ibu ada di hotel, insyaallah ta'ala sudah boleh diniatkan mandi ihramnya tadi, tidak masalah. Demikian yang disebutkan oleh masyayikh guru-guru kami, diperbolehkan. Untuk kita yang di Indonesia ini, di hotel diniatkan mandinya mandi ihram untuk persiapan di miqat, karena lebih kurang penerbangan itu sekitar 10 sampai 12 jam. Kemudian memakai wewangian. Ini juga yang disunnahkan, mengenakan wewangian di selain pakaian ihram sebelum ihram, seusai mandi. Disunnahkan. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, "Ra'aitu wabisa." Aku pernah melihat bekas kilatan minyak parfumnya Rasul itu ada di dahinya Rasul. Itu juga hukumnya sunnah. Bisa dipakai nanti bapak sekalian, ibu sekalian. Untuk bapak-bapak, adapun ibu-ibu tidak disunnahkan ya. Untuk bapak-bapak dioleskan di badan. Jangan dioleskan di kain ihram. Itu maksud menggunakan parfum di sini. Kemudian juga berikutnya mengenakan pakaian ihram. Disebutkan pakaian ihram bagi pria berupa 2 helai kain putih. Kemudian pakaian wanita menutup aurat. Itu juga nanti ibu-ibu juga sudah tahu semua bagaimana cara menutup aurat.